September Kelabu tahun 1970. 1 tahun selepas duka meninggalnya Sohogi di puncak Semeru, Jawa Timur. Dunia pecinta alaman Indonesia yang kala itu sedang bergelora ditimpa musibah kembali. 2 mahasiswa asal Jakarta, Arif Mbun Kusnanto dan Willy Buntaran, dinyatakan hilang di Gunung Pangrango. Mbun dan Willy adalah pendaki yang berpengalaman. Mbun saat itu merupakan mahasiswa tingkat 2 Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, sedangkan Willy mahasiswa tingkat 3 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga tercatat sebagai anggota Mapala Universitas Indonesia. Bermula dari ajakan Mbun kepada teman-temannya untuk ikut mendaki Gunung Pangrango. Berangkat melalui rute pendakian Cibodas di Kabupaten Cianjur dan turun melalui rute pendakian Cisaat di Kabupaten Sukabumi dengan berbekal peta militer yang baru ia dapatkan. Seperti yang kita ketahui, Gunung Gede Pangrango merupakan gunung yang sangat populer di kalangan pendaki. Merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang berada di 3 wilayah kabupaten, Bogor, Cianjur, dan Sukabumi, di mana saat ini hanya terdapat 3 rute pendakian resmi yang aman bagi pendaki, yakni jalur Cibodas, jalur Gunung Putri, dan jalur Salab Bintana. Sisanya merupakan rute ilegal dan relatif berbahaya untuk dilalui. Banyak jalan setapak yang telah terputus dan tertutup kembali oleh semak belukar yang sangat jarang dilewati. Mbun memulai pendakian dari Kebun Raya Cibodas bersama 2 orang rekannya. Memulai perjalanan malam hingga tiba di pos persinggahan Kandang Badak menjelang tengah malam. Di sana mereka bertemu dengan pendaki-pendaki lain yang sedang beristirahat. Tidur berjajar di dekat perapian, termasuk salah satunya adalah Willy yang saat itu masih terjaga, yang sebelumnya telah mendaki terlebih dahulu seorang diri lalu menunggu kedatangan Mbun di pos Kandang Badak. Keesokan paginya, mereka berempat melanjutkan perjalanan hingga tiba di alun-alun puncak Pangrango dan sempat berfoto bergantian. Mbun meminta 2 rekannya yang belum berpengalaman untuk turun kembali melalui rute Cibodas, sementara Mbun dan Willy akan melanjutkan ekspedisinya menelusuri peta militer yang ia bawa, membelah belantara hutan Gunung Pangrango melalui rute Cisaat. Mereka berpisah. Kedua rekan Mbun berhasil pulang dengan selamat, sementara Mbun dan Willy tidak kembali. Rabu malam, 16 September 1970, pihak keluarga Mbun mulai menanyakan keberadaan Mbun yang tak kunjung pulang dan meminta bantuan Mapala UI untuk mencarinya. Berita hilangnya Mbun dan Willy segera tersiar melalui radio ke segala penjuru. Dalam waktu singkat, mobilisasi tim pencari segera dilakukan. Hari Kamis, 17 September 1970, Mbun dan Willy dinyatakan hilang di gunung. Sorenya, para pendaki yang tergabung dalam berbagai organisasi pecinta alam mulai berhamburan ke gunung untuk mencari mereka berdua. Tokoh-tokoh pendaki seperti Herman Lantang, Aristides Katopo, dan lain-lain ikut terjun memimpin mereka. Sebagian dari mereka menyisir dari puncak Pangrango menuju ke arah Gunung Putri dan Gunung Masigit yang terletak di antara Gunung Pangrango dan Sukabumi. Sedangkan rombongan yang besar menyisir dari arah Cisaat, Sukabumi. Ketenaran Mbun di udara membuat Sugeng Iman Santoso, Kapolri saat itu, yang ketika itu juga merupakan ketua dari Orari, mengerahkan 1 kompi Mobrik atau mobil brigade
untuk ikut melakukan operasi SAR. Selain itu juga, detasemen patroli jalan raya yang bermarkas di Pangadegan dikerahkan untuk membantu transportasi dan komunikasi. Senin siang, 21 September 1970, tim SAR menemukan ransel yang berisi perlengkapan BUN di pinggir jurang yang cukup curam, termasuk arloji otomatisnya yang sudah mati. Pencarian pun mulai diarahkan ke sekitar wilayah tersebut. Jejak-jejak yang ditinggalkan BUN mulai dilacak, yang ternyata mengarah menuruni tebing dengan kecuraman lebih dari 60 derajat. Rabu siang, 23 September 1970, jenazah Willy diketemukan pertama kali oleh seorang pemburu di tepi suatu kolam dengan air terjun berketinggian sekitar 30 meter menjulang di atasnya. Willy ditemukan dalam kondisi duduk, bersandar pada sebuah batu dengan kaki terendam di air sampai hampir sebatas lutut, dan terdapat luka yang sedikit terbuka di kepala kiri yang telah ditumbuhi belatung. Rabu pagi, 30 September 1970, di mana hari itu merupakan batas akhir operasi pencarian. Tim SAR yang sedang berkemas setelah beberapa hari berkemah di tepi sebuah kolam air terjun, tiba-tiba melihat sosok mayat muncul dari dasar kolam, mengambang ke permukaan. Jenazah BUN ditemukan setelah berhari-hari tersangkut di batu di dasar kolam dengan kondisi jasad masih utuh dan terdapat sedikit luka di dahinya. Berdasarkan hasil temuan saat itu, jalan setapak yang ditunjukkan oleh peta militer yang mereka bawa ternyata memang ada. Namun pada suatu titik, jalan setapak yang mereka berdua lalui tersebut terputus karena tertutup semak belukar yang tebalnya hanya 3 meter. Jika saja BUN dan Willy memutuskan untuk menerabas semak belukar tersebut, mereka akan menemukan kembali sambungan jalan setapak yang ada di peta militer yang mereka bawa. Tapi, sepertinya mereka mengambil jalur lain, yaitu mengikuti aliran sungai di sebelah kiri Punggungan. Belakangan diketahui bahwa sungai yang mengalir ke arah Sukabumi tersebut memiliki 7 air terjun. Air terjun pertama berhasil mereka lalui dengan menggunakan tali. Air terjun kedua pun berhasil mereka turuni meskipun tanpa menggunakan tali, karena tali yang mereka bawa telah digunakan dan otomatis ditinggal di air terjun sebelumnya. Pada air terjun yang ketiga, seperti biasanya, Willy sebagai pendaki yang senior mengambil inisiatif untuk melakukan penurunan terlebih dahulu dengan mengandalkan rumput dan semak yang menutupi tebing itu. Sayangnya, ia tak berhasil, terpeleset dan jatuh dari ketinggian 20 meter. BUN yang panik menyadari Willy terjatuh bergegas turun untuk menolongnya. Namun, ia tidak mau mengambil resiko menuruni tebing yang sama dengan Willy. BUN memilih berjalan mengitari punggung gunung, lalu meninggalkan ransel dan jaketnya di tempat di mana ransel dan jaketnya diketemukan, agar pergerakannya tidak disulitkan oleh barang bawaannya. Dimungkinkan saat itu, Willy masih tersadar dan sempat terjadi komunikasi saat BUN berhasil mencapai Willy, hingga akhirnya Willy dipindahkan ke tepi kolam dan didudukkan bersandar pada batu. Kemudian, BUN meninggalkan Willy di tepi kolam dan melanjutkan perjalanan turun menyusuri sungai untuk mencari bantuan. BUN berhasil melewati air terjun keempat, namun naas, pada air terjun kelima, BUN terjatuh dan mati sebelum ia berhasil menaklukkan 2 air terjun lagi untuk bisa mencapai kota Sukabumi.
Puluhan tahun setelah berlalunya peristiwa tragedi tersebut, rute Cisaat masih dilalui oleh pendaki. Beberapa berhasil melewatinya, beberapa sisanya tersesat, hilang, atau ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Hingga pada tahun 2007, atas pertimbangan kondisi medan dan cuaca yang ekstrim di sepanjang jalur, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango akhirnya menutup rute pendakian Cisaat. Namun, hingga saat ini masih ditemukan pendaki yang memasuki kawasan Gunung Gede Pangrango secara ilegal melalui rute paling berbahaya ini. Begitu berbahayanya, di sebuah artikel tabloid terbitan tahun 1984, Norman Edwin menyebut rute pendakian ini sebagai lintasan gila. Nah, guys, itulah kisah operasi SAR pertama kali di Indonesia pada tragedi pendakian Gunung Gede Pangrango. Berhati-hatilah saat mendaki gunung, dan ingatlah selalu semboyan abadi para pendaki. Jangan mengambil apapun kecuali gambar, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, dan jangan membunuh apapun kecuali waktu.